Halo semuanya. Jadi di video kali ini kami akan melakukan wawancara Oh my god. Wow. via video call WhatsApp. Perkenalkan saya Yohanes Ruzanu dengan akhiran NIM 004. Dan saya Rizka Putri Aribowo dengan akhiran 008. Jadi ini merupakan salah satu tugas pemenuhan mata kuliah kajian kurikulum dan kami melakukan wawancara salah satu guru biologi dari SMA Bokri 1 Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Halo Ibu. Oh my god, what is that? Oke, baik Ibu, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Putri Aribowo dari Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Kenalin, aku Yohanes Herwilsoni Janu dari Pendidikan Biologi juga Universitas Sanata Dharma. Nah, jadi Ibu, di kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara terkait penerapan kurikulum di sekolah, di mana hal ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah kajian kurikulum. Kemudian di sini kami juga meminta izin untuk melakukan wawancara dengan menyatat hasil wawancara yang akan dituangkan dalam bentuk video. Oke, untuk pertanyaan pertama itu mengenai identitas guru. Nah, di sini mungkin aku bisa minta Ibu untuk perkenalan dulu. Diri. Nama saya Nurmata Megarona, ya kan, bisa dipanggil Ibu Lita kalau di sekolah. Kemudian saya ini mengajar biologi, jadi tidak mengajar mata pelajaran lain. Saya di SMA Bokri 1 Yogyakarta, sudah sekitar 3 tahun mengajar di sekolah tersebut. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kurikulum apa yang pernah Ibu terapkan selama belajar? Jadi di awal 2022 saya masih menggunakan kurikulum K13. Kemudian di 2023 seterusnya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi saya sudah mengalami 2 kurikulum gitu. Oke, baik Ibu, pertanyaan berikutnya, kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah berarti menggunakan kurikulum Merdeka ya? Kita Diterapkan. menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah, jadi kita ikut kurikulum Merdeka. Oke, baik. 2023 ya Ibu dari diterapkannya. Betul. Oh ya, 2023. Kemudian berapa jumlah guru biologi di BOSA, dan kalau misalnya ada lebih dari 1, bagaimana pembagian beban mengajarnya? Guru biologi di SMA BOSA itu hanya ada 2. Kemudian bagaimana cara membagi beban mengajarnya? Biasanya melewati diskusi MGMP terlebih dahulu. Jadi nanti lewat diskusi MGMP akan digodok begitu bagaimana pembagiannya. Jadi kita lihat dari total kelas yang ada. Kemudian nanti kita bikin total CP-nya berapa, kemudian kita akan bagi di diskusi MGMP. Setelah diskusi MGMP nanti akan naik lagi ke bagian kurikulum. Jadi di SMA itu ada namanya bidang kurikulum. Jadi setelah diskusi MGMP naik ke bidang kurikulum. Nanti di situ dari kurikulum akan menilai apakah guru ini bisa untuk di jenjang kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Nah, setelah dari kurikulum sudah beres, nanti akan digodok di manajemen gitu. Jadi bertahap, sekitar 3 tahap. Nanti di manajemen akan diputuskan terkait pembagian jam mengajarnya. Oke, baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa jam pembelajaran biologi dari setiap minggu? Kalau saya 30 JP. Kalau satunya guru biologi satunya 24 JP. Saya mengajar kelas 11 dan 12, guru satunya kelas 10. Oke Ibu, untuk pertanyaan ketiga adalah pertanyaan mengenai pengembangan kurikulum. Pertanyaan pertama, apakah sekolah atau Ibu sendiri menyusun ATP dan juga modul ajar sendiri? Kalau di SMA BOSA semuanya dilakukan secara mandiri ya, jadi mulai penyusunan ATP maupun modul ajar gitu. Jadi kami selalu di tiap awal semester selalu ada namanya IHT atau in-house training. Jadi di situ kami memang difasilitasi untuk
diberi jangka waktu untuk membuat perangkat mengajar sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi sebelum tahun ajaran dimulai, kami sudah membuat semua perangkat tersebut. Ibu. Oke Ibu, untuk pertanyaan kedua, karena tadi Ibu sendiri juga menyusun ATP atau modul ajar sendiri. Pertanyaan kedua adalah dalam proses penyusunan ATP atau modul tadi, apakah Ibu memiliki kendala atau tidak? Oke. Kalau kendala atau tidak, sebenarnya tergantung ya. Kadang-kadang kan hanya kendala waktu sih, karena kita kan biasanya kan di awal tahun itu kan hanya mepet, sedangkan kita harus membuat satu perangkat itu dalam 2 tahun. Jadi 1 tahun itu kita buat mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi memang hanya kendala waktu saja, tapi terkait kendala lainnya saya tidak ada ya, hanya kendala waktu saja. Oke Ibu, terima kasih. Kan tadi Ibu sendiri sudah menjelaskan bahwa guru biologi di BOSA itu ada 2 ya. Ya. Karena guru biologinya ada 2, saya ingin bertanya bagaimana koordinasi dalam penyusunan ATP, modul ajar ataupun LKPD. Oke. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ATP itu kan alur tujuan pembelajaran ya. Nah, kita tuh kan dapat ATP itu dari TP, dapat TP itu dari CP gitu. Nah, dari CP itu dari pemerintah. Jadi capaian pembelajaran itu sudah ada dari pemerintah. Kemudian dari CP itu biasanya kan sudah berkoordinasi. CP mana yang akan dimasukkan di kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 itu kan fase E. Jadi mereka sudah jelas CP-nya. Masuk ke CP IPA. Nah, kalau kelas 11 dan kelas 12 ini yang harus dibagi. Maksudnya gimana? Maksudnya materi ini apakah masuk ke kelas 11 ataukah masuk ke kelas 12. Jadi karena CP-nya bercampur, karena 11 dan 12 itu adalah fase F, di mana jadi satu capaian pembelajarannya. Dan di sini kami sudah berdiskusi di awal tadi yang saya bilang di in-house training tadi. Kami sudah membagi, yang ini materi kelas 11, yang ini materi kelas 12, yang ini materi kelas. Dari CP kan gambaran umum. Kemudian masing-masing dari kami nanti akan membuat TP. TP itu tujuan pembelajaran. Jadi dari umum itu kita sederhanakan lagi TP. Dari TP itu kan belum urut nih. Misalkan sistem koordinasi itu kan masih acak. Nah, dari TP kita membuat ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Di mana dari TP itu kita urutkan mana sih materi yang paling relevan untuk di awal dan di akhir. Semua itu kita diskusikan di MGMP terlebih dahulu. Sama sistemnya, setelah diskusi di MGMP kita ajukan di kurikulum nanti ke manajemen. Jadi semuanya seperti itu. Dari ATP nanti turun jadi modul ajar turun lagi nanti jadi LKS sekarang, kalau Lembah Kerja Siswa. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami akan bertanya mengenai pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah BOSA? Oke, pertama kali bahwa kalau bertanya P5 itu sudah tidak relevan di tahun ini karena tahun ini sudah menggunakan kurikuler. Jadi kalau bertanya P5 itu di tahun kemarin relevannya, tahun ini menggunakan kurikuler karena kurikulumnya menjadi kurikuler. Sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya itu P5 itu kan menonjolkan 5 profil pelajar Pancasila, dengan kurikuler ini lebih menjadi pendampingnya kurikuler. Jadi pendorongnya, pendampingnya kurikuler gitu. Dan bagaimana penerapannya? Sekarang lebih ke proyek. Jadi di BOSA sendiri tidak ada sistem blok. Jadi kurikuler itu dilakukan di hari-hari tertentu. Tergantung kalau kelas 10 itu di 3 hari, saya rasa Senin, Rabu, dan Jumat. Hanya sekitar 2 JP. Kalau di kelas 11 hanya 1 kali di hari Jumat. Itu juga 2 JP. Nah, apa gambarannya? Gambarannya tadi sini kalian membuat proyek yang nantinya bisa dinilai oleh berbagai mata pelajaran. Gitu. Contohnya apa? Contohnya membuat proyek mini report. Kemudian ada juga lain.
jadi punya website. Jadi intinya di situ kemudian nanti dipamerkan. Ini namanya gelar karya. Gelar karya itu dilakukan di akhir semester. Iya. Jadi kalau udah membuat produk-produk itu ditambahkan di gelar karya di akhir semester. Untuk pendokumentasiannya nanti dia dibentuk suatu katalog. Katalog itu dokumentasikan semua karya-karya anak-anak begitu. Kalau di pusat kalau seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran biologi? Oke, kalau dari pembelajaran biologi sendiri jiwa berdiferensiasi kan intinya adalah anak-anak belajar sesuai dengan minatnya. Nah, jadi biasanya di awal itu dilakukan pretest terlebih dahulu, di mana anak-anak itu dikategorikan dulu dia minatnya di audio atau visual atau Kinestetik. kinestetik. Nah, atau kinestetik. Jadi diminatkan dulu. Setelah itu, nah selama belajar itu biasanya misalkan kalau kita akan membuat suatu produk atau suatu proyek, kita akan kembalikan ke siswa mereka maunya seperti apa, ataukah membuat infografis, ataukah membuat video, ataukah membuat podcast secara lisan begitu, ataukah membuat artikel. Jadi produknya sendiri tidak pernah dibatasi. Mungkin kalau zaman dulu kan agar penilaiannya seragam dibatasi. Nah kalau sekarang tidak. Sekarang kita memberi siswa tugas sesuai dengan minatnya di mana. Itu contoh yang berdiferensiasi. Kemudian jadi media belajarnya pun jadi lebih bervariasi karena kita harus mengakomodasi semua gaya belajar siswa itu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah bahan ajar berupa LKPD dan sumber belajar di sekolah sudah memadai? Kalau di pusat sih sudah memadai ya, sebenarnya sudah oke lah, internet juga sudah ada. Hanya mungkin laboratorium harus lebih update lagi karena juga semuanya sudah update kan, jadi harus lebih update lagi di labnya aja sih. Oke Bu, karena tadi semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu dengan sangat baik. Ini pertanyaan terakhir itu adalah refleksi. Jadi menurut Ibu, bagaimana penerapan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Oke, kurikulum Merdeka itu lebih memberikan kebebasan kepada guru, baik dalam hal perangkat, baik dalam hal pembelajaran untuk lebih eksplor atau lebih meningkatkan kreativitas guru lah untuk membuat pembelajaran itu, karena jiwanya ada 3 ya. Kalau kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu harus meaningful alias berarti, harus mindful, kemudian harus ada joyful. Jadi bisa dibandingkan saja, kalau kurikulum Merdeka ini jauh akan lebih menyenangkan jika ketiga hal tersebut diterapkan guru dengan benar begitu. Jadi selain memberikan pengalaman yang menyenangkan, siswa itu diberi konstruktif alias siswa itu membangun pengetahuannya sendiri. Gitu sih. Jadi lebih fleksibel, lebih ke siswa. Jadi bukan teacher center tapi lebih ke student center. Itu sih jiwanya yang saya suka di kurikulum Merdeka. Oke Bu, karena dirasa semua pertanyaan yang kami berikan, yang kami ajukan sudah dijawab Ibu, kami mau mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai oleh kami. Baik Ibu, terima kasih banyak Terima kasih ya, banyak, sudah Ibu. memberikan waktu untuk kami. Oke, Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah hasil wawancara kami dari kelompok PPSIB bersama dengan Ibu Normalita Meggalona atau yang kerap disapa dengan Ibu Lita dari SMA 21 Yogyakarta. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye. 1, 2, 3. Baik, seki.